Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, M. Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang turunan. Oke, langsung aja kita langsung membahas rumus turunan ya teman-teman. Jadi maksud dari rumus turunan itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan x pangkat n. Nah, jika teman-teman menemukan soal yang seperti ini, contohnya fungsi fx untuk x pangkat n, itu cara mengerjakannya menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Rumusnya adalah turunan pertama dari fungsi fx. Ini tanda petik 1 ini maksudnya turunan pertama ya teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan limit fungsi dari f dalam kurung x plus h minus fx dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Langsung aja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi contoh rumus turunan itu contohnya seperti ini. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x minus 2. Nah, kita akan menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Yang ini turunan pertama untuk fungsi fx sama dengan limit dari f dalam kurung x plus h tutup kurung diambil dengan fx dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, langsung aja kita definisikan satu persatu ya teman-teman. Yang mana itu x-nya, yang mana itu n-nya. Jadi langsung aja kita identifikasikan. Ini berarti seperti ini. Untuk yang di sebelah sini ya teman-teman. Untuk x-nya sendiri, untuk si x, ini kan ada 3x. Maka berarti x-nya adalah 3x. Seperti ini. Nah, untuk n-nya, tadi kan rumusnya adalah fx pada x pangkat n. Nah, n-nya di sini berapa? N-nya di sini kan 1 ya teman-teman. Kenapa 1? Karena si x-nya ini tidak berpangkat. Nah, karena tidak berpangkat, berarti si x-nya ini pangkatnya adalah 1. Nah, maka n-nya sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Sebelum kita memasukkan soal ini ke dalam rumusnya, yaitu limit untuk f dalam kurung x plus h tutup kurung diambil fx dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi satu persatu dari soal yang ada ini agar bisa kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Itu. Jadi cara pertama adalah kita identifikasikan yang ada. Yang ada dulu ya teman-teman. Jadi mari kita lihat di sini yang rumus ini kan ada f dalam kurung x. Nah, sedangkan di soalnya ini kan ada f dalam kurung x. Jadi sama. Jadi karena sama, langsung aja kita tulis diketahuinya. Jadi diketahui fx sama dengan 3x minus 2. Seperti ini. Nah, setelah itu di sini kan ada f untuk x plus h gitu. Nah, gimana cara mengidentifikasikannya? Kita lihat dulu si rumusnya yang ini. Ini kan fx sama dengan 3x minus 2. Nah, gimana kalau dalam kurung ini kita tambah dengan x plus h? Si x ini kita rubah menjadi x plus h. Maka cara ngerubahnya dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ini kan x plus h. Sesuai dengan yang ada di rumus ya teman-teman. Nah, jika kita lihat di atasnya, nah ini kan fx sama dengan 3x minus 2. Nah, kita langsung aja ikutin. Jika di dalam sini ada x-nya, maka langsung aja kita ganti dengan x plus h, mengikuti apa yang ada di dalam kurung yang ada di sini. Karena di sini hanya x, maka di sini juga hanya x. Nah, tetapi jika kita ganti x plus h, maka di sini juga kita ganti x plus h. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita hitung satu persatu. 3 dikali x ditambah 3 dikali h. Maka hasilnya adalah seperti ini. 3x ditambah 3h diambil dengan 2. Kenapa diambil 2? Karena soalnya diambil dengan 2 ataupun minus 2. Gitu teman-teman. Nah, kalau udah kita identifikasikan, barulah kita bisa memasukkan si fx dan juga f untuk x plus h ini ke dalam rumus yang ini.
Maka jika kita masukkan ke dalam sini, dia akan menjadi seperti ini. Sesuai ya teman-teman. Di sini kan F dalam kurung X plus H, kita masukkan yang ini. Untuk F dalam kurung X plus H juga kita masukkan ke sini. Lalu setelah itu untuk Fx-nya kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini, yang diketahui tadi, Fx 3x minus 2, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, cara selanjutnya adalah kita hitung limitnya. Limit untuk H mendekati 0. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Ini kan jika kita masukkan satu persatu, maka kita tidak mendapatkan hasilnya. Nah, oleh karena itu, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita temukan limit fungsi baru. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita jumlahkan satu persatu yang ada di atas ini ataupun si penyebutnya. Kita jumlahkan aja langsung. Cara jumlahinya gimana? Cara jumlahinya adalah mengkalikan si minus ini ke dalam fungsi yang ada di dalam kurung sebelah kanan ini. Kenapa? Karena ini kan F dalam kurung X plus H diambil Fx. Nah, karena diambil Fx, maka si Fx ini dia menjadi minus semua, ataupun kita kalikan dengan minus yang ada di sini. Nah, oleh karena itu kita langsung aja kita kalikan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kita hilangkan dalam kurungnya ya teman-teman, karena ini sudah sama nilainya gitu. Jadi hasilnya adalah 3x ditambah 3h minus 2, sesuai ya, masih sesuai. Lalu setelah itu minus 3x plus 2. Loh, kenapa berubah? Karena di sini kita kalikan dengan minus. Minus dikali 3x hasilnya adalah minus 3x. Minus dikali dengan minus 2 hasilnya adalah positif 2. Seperti itu. Nah, setelah itu, kalau sudah seperti ini, barulah kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan aja langsung yang kira-kiranya sama. Jika kita jumlahkan menjadi seperti ini, 3H per H. Loh, kenapa 3H per H? Karena di sini kan ada 3X, di sini ada minus 3X. Nah, maka si 3X-nya ini menghilang. Karena 3 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah 0. Jadi habis. Nah, setelah itu di sini ada angka minus 2 ditambah dengan 2. 2 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 0. Habis. Maka sisanya adalah 3H per H. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, setelah itu kita lihat apakah masih bisa kita bagi. Nah, karena di sini masih bisa kita bagi, jika 3H dibagi dengan H, maka hasilnya adalah si H-nya ini menghilang ataupun dia menjadi angka 1. H dibagi H, hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu 1 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 3, seperti ini. Nah, ketemulah hasil dari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x minus 2. Turunan pertamanya adalah 3. Gitu teman-teman. Gampang ya? Gampang lah. Oke, kalau bagi teman-teman rumus ini masih terbilang sulit, saya masih ada rumus yang jauh lebih gampang dari rumus yang ini. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Kita sederhanakan rumus fungsi yang tadi, rumus yang ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan n dikali x pangkat n minus 1. Loh bang, itu kok bisa kayak gitu? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah loh, banyak kan? Susah nggak? Cara penyederhanaannya ini susah nggak teman-teman? Ya susah lah, orang saya aja searching di Google, apalagi teman-teman gitu kan. Jadi ini intinya adalah cara penyederhanaan rumus yang ini untuk menjadi rumus ini menjadi n dikali x pangkat n min 1. Itu cara penyederhanaannya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, jika kita sederhanakan maka rumus yang ini dia akan menjadi seperti ini, n dikali x pangkat n minus 1. Nah, jika kita lihat di sini, ini kan x plus h pangkat n, di sini minus x pangkat n. Nah, kenapa di sini nggak ada? Karena bisa kita bilang bahwa ini tinggal kita ikuti saja tergantung ketentuan si fx yang ada di sini. Kalau tadi kan 3x minus 2. Nah, karena 3x maka dia tidak ada pangkatnya. Nah, tetapi kalau 3x kuadrat
maka di sini juga menjadi kuadrat gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada n-nya, tapi tidak ditulis juga tidak apa-apa gitu. Nah, setelah itu ini kan jika kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, apakah hasilnya akan sama dengan penyederhanaan rumus? Nah, untuk membuktikannya langsung aja kita coba ya teman-teman. Kita selesaikan contoh rumus turunan. Kita menggunakan contoh yang tadi. Tentukan rumus fungsi dari fx sama dengan 3x minus 2. Nah, tetapi kali ini kita akan menggunakan rumus n dikali dengan x pangkat n minus 1. Nah, caranya gimana Bang? Cara untuk menentukan si n dikali x pangkat n minus 1 ini. Nah, caranya adalah cara yang pertama, kita identifikasikan satu persatu terlebih dahulu. Seperti tadi ya teman-teman. Kita identifikasikan si x-nya yang ada di sini. Tadi kan sudah saya identifikasikan ya teman-teman. Jadi yang sudah saya identifikasikan tadi hasilnya adalah untuk x itu adalah 3x dan untuk n itu hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena di sini ini kan 3x pangkat 1. Nah, oleh karena itu, karena di sini 3x pangkat 1, maka x pangkat n. N-nya di sini adalah 1. Lalu untuk x-nya adalah 3x. Nah, lalu Bang, kenapa si minus 2-nya ini tidak kita masukkan ke dalam identifikasi? Alasannya gini teman-teman. Ini kan hanya angka 2 saja, tidak ada x-nya. Nah, sedangkan si rumusnya tadi, rumusnya adalah x pangkat n. Jadi syarat utamanya adalah harus ada x-nya. Jika tidak ada x-nya, seperti minus 2 ini, maka kita abaikan saja. Gitu teman-teman. Oke, setelah itu, setelah kita identifikasikan, maka langsung aja kita masukkan ke dalam rumus n dikali x pangkat n minus 1. Langsung aja kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi. Si n-nya tadi kan 1, lalu x-nya adalah 3x. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus yang ini, dia akan menjadi seperti ini. 1 dikali dengan 3x pangkat 1 minus 1. Di sini n-nya kan 1. Jadi si satunya ini kita masukkan ke dalam sini. Lalu x-nya adalah 3x, maka dia menjadi 3x. Nah, setelah itu kan ada pangkatnya nih. Pangkat n dikurangi 1. Maka di sini langsung aja kita masukkan satunya, 1 minus 1. Hasilnya adalah 3 juga. Kenapa 3? Di sini kita dapatkan seperti ini. 1 dikali dengan 3 hasilnya adalah 3. Nah, lalu ini kan ada 3x. Kita tulis x terlebih dahulu. Lalu pangkatnya kita kurangin. 1 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 0. Nah, rumus matematika dasar, berapapun angkanya, jika pangkatnya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Gitu teman-teman. Nah, berhubung di sini hanya x, tadi kan hukumnya adalah berapapun angkanya jika pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Begitupun jika ini sebuah bilangan ataupun sebuah x, maka dia hasilnya tetap 1. Gitu teman-teman. Nah, setelah itu di sini kan sebenarnya ada perkalian nih. 3 kali x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 hasilnya adalah 1, maka 1 dikali dengan 3 hasilnya adalah 3. Gitu teman-teman. Nah, coba kita lihat apakah benar bahwa hasil yang tadi itu sama. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini hasilnya sama-sama 3. Kalau di sini 3 dan di sini hasilnya juga 3. Jadi, kesimpulannya adalah rumus penyederhanaan tadi terbukti. Gitu teman-teman. Nah, kalau dari saya pribadi ya teman-teman, saya sarankan agar teman-teman menggunakan rumus turunan yang ini, yang n dikali x pangkat n minus 1. Kenapa? Karena jika kita menemukan soal yang lebih sulit, contohnya seperti ini. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat minus 4x. Nah, jika kita menemukan soal yang seperti ini ataupun yang lebih sulit, kalau tadi kan masih soal dasar nih, 3x minus 2. Nah, di sini kan ada 2x kuadrat minus 4.
Nah, kalau kita menggunakan rumus yang awal tadi, yang menggunakan limit untuk H mendekati 0, itu akan sulit. Maka saran saya, kita menggunakan rumus yang sudah diturunkan ini. Itu teman-teman. Jadi langsung aja kita buktiin ya teman-teman. Soal yang ini menggunakan rumus turunan untuk N dikali X pangkat N minus 1. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasikan satu persatu. Jika kita identifikasikan, hasilnya adalah seperti ini. Untuk X1 yang di bagian yang kiri ini ya teman-teman, 2X kuadrat, maka si X1 nya adalah 2, sedangkan N nya adalah 2 juga. Kenapa? Karena si X nya ini kan 2X, lalu si N ataupun pangkatnya ini 2, maka X nya adalah 2X, N nya adalah 2. Nah, lalu kita lanjut ke sebelah kanannya. Ini kan ada tanda X nya nih. Karena ada tanda X nya, ini juga kita hitung ataupun kita turunkan juga. Itu. Nah, setelah kita identifikasi, maka hasilnya adalah untuk X kedua hasilnya adalah 4X, lalu untuk N kedua hasilnya adalah 1. Itu teman-teman. Nah, lalu setelah itu langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya menjadi seperti ini. N kali X pangkat N minus 1 diambil N dikali X pangkat N minus 1. Loh bang, kenapa di sini ada minus? Alasannya gampang ya teman-teman, karena di soalnya kita menggunakan minus. Karena tujuan kita adalah kita mencari turunan satu persatu untuk 2X kuadrat dan 4X yang ada di sini. Karena di sini ada minus, maka kita masukkan minus juga. Nah, lalu kita masukin satu persatu. 2X kuadrat ini kita masukin ke dalam sini. Lalu untuk 4X-nya kita masukkan ke dalam sini. Maka dia akan menjadi seperti ini. 2 dikali 2X pangkat 2 diambil 1. Diambil, di sini juga diambil 1 dikali dengan 4X pangkat 1 minus 1. Oke, langsung aja kita menghitungnya. Maka jika kita hitung, dia akan menghasilkan seperti ini. 4X minus 4. Kenapa? Karena di sini 2 dikali 2X hasilnya adalah 4. Lalu untuk pangkatnya 2 diambil 1 hasilnya adalah 1. X pangkat 1 ya tetap X. Gitu teman-teman. Lalu untuk yang sebelah kanan ini, untuk 4 ini, 1 dikali dengan 4X hasilnya adalah 4X. Lalu untuk pangkatnya 1 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 0. X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Gitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang sudah kalian tahu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.